Bismillah walhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa tarahham wa tahannan ala sayyidina maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Habaibna al-aizza wal asatidatil fudala, hadirin hadirat rahimakumullah. Wabil khusus kepada para sesepuh, para asatid, para tokoh masyarakat yang hadir di tempat ini, juga para habaib yang hadir di tengah-tengah kita, Al-Habib Bagir bin Syekh Abu Bakar bin Salim, juga para habaib yang lain. Saya sudah sebutkan satu persatu nama beliau. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga siapapun yang terlibat dalam acara ini, Allah limpah gandakan rezeki dan pahalanya. Allah sembuhkan segala penyakitnya. Allah beri kemudahan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala secara zahir dan batin, ditambah cinta kita, pengagungan kita kepada Nabi Muhammad SAW, juga ittiba kita kepada Sayyidina Muhammad SAW. Hadirin rahimakumullah, pada malam hari ini kita juga tidak lupa kepada sahibul bait Al-Ustaz Muhammad Ihsan. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan keberkahan dalam ilmunya, membimbing semua anak-anak muda yang hadir di tempat ini, insyaallah mendapatkan keberkahan ilmu, juga zahir dan batin kita semakin cinta, semakin mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita sedang apa ini? Maulid, ya. Kita sedang maulid. Siapa yang pertama maulid? Begitu. Siapa orang yang pertama kali maulid? Karena penting kita pahami dasar daripada maulid, dalil daripada maulid. Karena banyak orang-orang tahun lalu mau maulid, sekarang sudah tidak lagi mau maulid. Ketika ditanya kenapa hadir maulid, sudah dapat hidayah. Nah, begitu kan. Saya sudah dapat hidayah, nggak perlu hadir maulid. Nah, begitu. Nah, kita ini supaya mengerti siapa yang pertama merayakan maulid, atau siapa yang menganggap penting maulid Nabi Muhammad SAW. Kalau kita melihat yang rajin buka YouTube, itu ada ustadz mengatakan bahwa yang pertama merayakan maulid adalah orang Syiah, katanya begitu. Kalau orang Syiah tidak dijadikan panutan oleh para ulama aswaja, itu pasti, ya. Dan itu tidak benar. Yang pertama merayakan maulid adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah ditanya, mengapa engkau berpuasa di hari Senin? Nabi ditanya, mengapa engkau berpuasa di hari Senin? Baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, fihi wulidtu, di hari itu aku dilahirkan. Coba perhatikan baik-baik. Ini Rasul SAW mengatakan, kenapa ditanya, kenapa berpuasa? Nabi mengatakan, fihi wulidtu, di hari itu aku dilahirkan. Jadi yang pertama menganggap penting kelahiran Nabi Muhammad adalah Nabi Muhammad SAW. Karena yang bisa kita jadikan dalil adalah Rasulullah SAW. Al-Quran ayat, ya, Al-Quran ataupun hadis Nabi Muhammad SAW, itulah dalil. Adapun kata orang fulan itu tidak menjadi dalil. Itu yang penting pertama, supaya kita tetap mendapat hidayah. Jangan nanti kita dikatakan dengar lagi radio atau TV atau baca buku
kemudian mengatakan bahwa maulid itu adalah bid'ah, kemudian kita tobat. Jangan tobat dari maulid, ya. Tobat nyabung ayam, boleh, ya. Tobat minum khamr, bagus, ya. Tobat durhaka kepada orang tua, wajib, ya. Tobat meninggalkan perzinahan, wajib. Tapi kalau maulid tidak perlu tobat, ya. Justru kita mengajak orang lain, ramaikan, begitu, ramaikan maulid, syiarkan maulid itu. Al-Imam Al-Qustulani mengatakan, kalau datang bulan Rabiul Awal, maka tunjukkanlah rasa senang ketika kelahiran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti sekarang nih, dihias, didekor, di mana-mana, tunjukkan. Apa tujuannya? Pertama, mensyiarkan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kemudian beliau mengatakan agar orang-orang yang hatinya sakit kepada Nabi Muhammad, yang tidak suka dengan Nabi Muhammad, biar tambah sakit lagi. Itu kata Imam Qustulani. Jadi biarin mereka sakit. Qul mutu bi ghaibikum, biar mati dalam keadaan benci. Kita mati dalam keadaan cinta. Kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita yang merayakan Maulid adalah pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad yang Nabi belum dilahirkan, orang-orang sudah banyak menghafal tentang sifat fisik Rasulullah SAW. Nabi belum dilahirkan, orang-orang sudah banyak mengenal tentang fisik Rasulullah SAW. Bahkan sampai cara jalannya pun disebutkan. Ka'annama yanhattu min sabab. Kalau kita tadi baca, ya, kita di kitab Sintud Durar itu ciri Nabi Muhammad SAW kalau berjalan itu ka'annama yanhattu min sabab, seperti orang yang meluncur dari atas, artinya tegap jalan Rasulullah SAW. Itu sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Orang-orang sudah mengenal. Kita sebagai umatnya wajib bagi kita mengerti, memahami tentang Rasulullah SAW. Bagaimana wajahnya? Wajah beliau berkilau sallallahu alaihi wasallam, bercahaya. Apabila masuk ke tempat yang gelap, maka tempat tadi menjadi terang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau berdiri di atas teriknya matahari tidak berbayang Nabi Muhammad, tidak ada bayang-bayangannya. Rabbi khalaqtaha min nur, dan diciptakan dari cahaya sallallahu alaihi wasallam. Wajahnya tampan. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat tembok itu menjadi terang karena Rasulullah SAW sangat pantulan cahaya Nabi Muhammad SAW. Jika berjalan di satu daerah, maka daerah tadi menjadi wangi. Walaupun Rasulullah SAW sudah pergi jauh, tapi wanginya masih ada. Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap anak yang disentuh oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bekas sentuhannya tidak akan hilang-hilang. Siapapun yang disentuh oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, wanginya tidak hilang. Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga disebutkan dalam kitab yang berjudul Hadal Habib. Ini buku, kitab ini ditulis oleh orang yang anti maulid, tapi judulnya mengecohkan, Hadal Habib. Begitu. Biasanya kalau orang yang suka Rasulullah sebut nama judulnya Hadal Habib, pasti ini baik. Tapi buku ini alhamdulillah saya baca dan saya temukan dalam kitab yang lain juga ada, tapi penulis ini menceritakan tentang seseorang yang pernah disentuh oleh Nabi Muhammad SAW. Ada anak pernah disentuh kepalanya oleh Rasul SAW, maka wangi tidak hilang-hilang. Wangi yang ada di kepala tidak hilang-hilang, sehingga anak ini, orang ini beranjak dewasa, rambut bagian depan tidak dipotong bagian pinggir saja, yang sebelah sini dibiarin panjang. Sampai orang-orang bertanya, ini rambut kamu aneh modelnya. Ya, belum ada kayak sekarang loh. Ya. Dulu kan normal-normal aja, kalau sekarang yang nggak normal banyak ya. Tapi ini dulu zaman Rasulullah SAW. Kalau sekarang macam-macam ya. Kepala orang kan, ada yang bangun, ya, dikasih monas di sini, ada yang gambar sawah, macam-macam lah. Ya. Tapi orang ini tadi punya rambut, kalau duduk dikatakan kalau duduk di bawah
itu rambutnya sampai ke bawah, sampai ke tanah dari panjangnya. Sehingga orang-orang bertanya kepada sahabat tadi, kenapa rambutmu kok aneh begitu? Oh, bagian depannya panjang. Dia mengatakan, iya, aku biarkan rambut ini memanjang, tidak aku potong karena pernah disentuh oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dibiarkan panjang begitu, mengambil keberkahan. Dan para sahabat, anak-anak yang pernah disentuh oleh Rasul SAW wangi. Sallallahu alaihi wasallam. Itu wangi. Anak yang disentuh balik pulang ke rumah, sampai di rumah tetangga heran semua, ini ada apa? Wangi sekali. Sampai dikatakan, ini dari mana aromanya? Padahal dari rambut tadi yang pernah disentuh oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau kita bayangkan, bagaimana dengan Rasulullah SAW? Nabi itu wangi keringatnya. Ada seorang namanya Utbah ibn Farqad radhiyallahu taala anhu. Dia punya istri 4. Istrinya 4. Karena istrinya 4, semua berlomba-lomba menjadi yang paling wangi. Nah, kalau 4, kalau 1 gitu aja, ya. Tapi ini istrinya 4. Jadi yang 1 pakai parfum yang wangi. 1 lagi, yang nomor 2 pakai yang lebih wangi lagi. Alhasil mereka berlomba-lomba untuk pakai wewangian dari 4 orang tadi. Tapi anehnya, ketika Sayyidina Utbah keluar menghadap mereka, maka wewangian yang 4 istri tadi tertutup semua, hilang wanginya karena kalah dengan badan. Wewangian yang dipakai oleh Sayyidina Utbah tadi. Heran mereka, kenapa ini? Wahai Utbah, kamu pakai apa? Ya, ditanya, mengapa parfummu, wangianmu bisa mengalahkan 4 ini istrimu semua? Kata Utbah, dulu ketika aku masih muda, aku pernah kena penyakit di bagian perut dan punggungku, dan aku datang kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah itu Rasulullah SAW memerintahkan, menyuruhku untuk melepas baju dan diusap-usaplah oleh Rasulullah SAW. Tempat penyakit tadi diusap oleh Rasulullah SAW. Maka dari saat itu penyakit sembuh dan aroma wangi tidak hilang dari tubuhku. Jadi itu Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, itu Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, itu perlu ditanamkan kepada orang-orang, diingatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia luar biasa. Dalam rangka itulah kita merayakan Maulid Nabi Muhammad. Kalau ditanya, kenapa kita merayakan Maulid? Kita ingin mengenalkan bahwa Nabi Muhammad bukan manusia biasa. Oh, tapi saya dengar ada ustaz-ustaz itu, ya, yang tidak mau Maulid mengatakan bahwa Nabi itu manusia biasa. Pakai ayat. Apa ayatnya? Qul innama ana basyarun mithlukum. Katakanlah aku adalah manusia biasa seperti kalian. Itu terjemahannya. Qul innama ana basyarun mithlukum. Katakanlah aku adalah manusia biasa. Ternyata terjemahan itu ada tambahan. Makanya orang mengerti bahasa, mengerti agama harus belajar bahasa Arab. Ya, sekarang banyak orang mengatakan nggak perlu bahasa Arab, hati-hati Arab, supaya kita jauh dari Nabi Muhammad SAW, supaya dia bisa menafsirkan semau-maunya. Ya, seperti orang yang menafsirkan itu yang namanya Pak Sakur, ya, ada namanya Pak Sakur, orang tua yang mengatakan panggil Buya. Buya itu kehormatan, Buya, ya. Orang yang terhormat panggil Buya. Kalau nggak terhormat nggak usah panggil Buya, ya. Atau Boya. Boya itu cek, ya, kalau bahasa Ahmadiyah itu cek. Hadirin rahimakumullah, menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengatakan Nabi Muhammad, hadis yang sudah jelas sahih, para sahabat itu belum tentu benar. Ini supaya kita jauh daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita jauh. Coba kita pahami bersama ayat ini.
Qul innama ana basyarun mithlukum. Kita artikan per huruf. Qul, katakanlah, ana, saya, aku, basyarun, manusia, mithlukum, seperti kalian. Ada biasanya nggak? Ada biasanya? Nggak ada. Coba kita ulang lagi. Qul, katakanlah, innama, sesungguhnya, ana, aku, basyarun, basyar, manusia, mithlukum, seperti kalian. Ada biasanya? Nggak ada. Berarti ini penterjemah yang nakal untuk mengatakan bahwa Rasulullah SAW manusia biasa. Tidak, Nabi Muhammad bukan manusia biasa. Nabi Muhammad SAW luar biasa. Coba bayangkan, sampai bayang-bayang saja tidak ada Rasulullah SAW. Mengapa? Supaya orang-orang Yahudi kalau dia melampiaskan kebenciannya diinjak, ya, diinjak bayang-bayang orang Islam itu diinjak-injak. Itu menunjukkan dia benci, udah begitu aja. Tapi tidak bisa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, bayang-bayangannya pun tidak bisa dihinakan. Oleh karenanya ketika umat Islam saat ini banyak-banyak ada di mana-mana, ada orang menghina Nabi Muhammad, membuat karikatur Rasul sallallahu alaihi wasallam, menghinakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak akan puas-puas. Qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Telah tampak kebencian pada mulut-mulut mereka, wa ma tukhfi suduruhum akbar, dan yang tersembunyi dalam hatinya lebih besar lagi. Tidak akan bisa orang menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba tanyakan. Tapi aneh ya, ada orang menghina Rasulullah, yang bikin karikatur orang mana itu? Yang membuat karikatur tentang Rasulullah, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mana itu? Orang Barat, orang Swiss, orang Kanada, orang Amerika. Tidak henti-hentinya menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang Islam kagum, katanya orang Barat itu hebat. Ya. Hebat dia menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Islam pernah tidak ada orang Islam ustaz kumpul-kumpul di tempat ini misalnya, ayo kita rubah Injil yuk. Ayo Injil ini kita rubah, atau kita bikin karikatur tentang agama lain. Pernah tidak orang Islam begitu? Nggak ada ya? Nah, tapi yang tertuduh teroris siapa? Yang radikal siapa? Islam. Jangan ikut-ikutan maksudnya. Ya, kalau ada orang yang mengatakan oh radikal, radikul, itu menghina orang Islam, jangan ikut-ikutan. Allah melarang, wala tanabazu bil alqab. Jangan kalian beri lakop-lakop yang tidak baik. Buat siapa? Buat orang Islam. Ini banyak orang Islam ikut-ikut juga menuduh orang Islam yang lain radikal, teroris dan sebagainya. Orang Islam alhamdulillah, ya, tidak ada orang yang menghina. Tapi mereka tidak henti-hentinya menghina Nabi Muhammad SAW. Kira-kira berhasil tidak orang menghina Nabi Muhammad? Bisakah Rasulullah SAW menjadi keinginan mereka untuk menghina itu bisa terjadi tidak? Tidak, karena Allah yang mengatakan wa rafa'na laka dzikrak, aku tinggikan namamu Muhammad SAW. Sebanyak apapun orang menghina, Rasulullah tetap mulia. Sebanyak apapun orang menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa. Nama yang terbanyak sampai saat ini di dunia ini namanya Muhammad. Nama orang terbanyak di dunia adalah Muhammad. Alhamdulillah. Orang dihina-hina Rasulullah, semakin banyak lahir Muhammad. Terlahir lagi Muhammad. Bahkan para ulama dulu menyebutkan namanya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad, tapi 7. Ya, ada yang 4 punya anak namanya kasih Muhammad semua. Ya, satu Muhammad bulan, tambah lagi Muhammad Syamsuddin, Muhammad Khairuddin, Muhammad, semua Muhammad. Ya, ini menunjukkan orang tidak bisa menghinakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadirin, setelah kita mengerti dalilnya, tujuannya, sekarang kita tanya kepada para ulama, apa yang dimaksud dengan maulid? Al-Imam Suyuti radhiyallahu taala anhu mengatakan maulid itu tidak lebih dari 4 maulid yang diminta, ya, maulid yang diharapkan oleh para ulama itu 4. Apa pertama? Selain ba'da istima'un nas, terhitung
Biasanya orang kalau kumpul maulid, coba lihat samping kanan kiri pasti orang, karena manusia harusnya. Ya, jadi kumpulan manusia. Maulid itu kumpulan manusia, cuma lihat kanan kiri manusia. Kalau majelis yang lain belum tentu manusia, mungkin ada jin, kondorun, macam-macam ya. Tapi kalau maulid pasti manusia. Hadirin rahimahullah, terkumpul manusia ada semua, 4 yang dibaca, 4 yang dilakukan. Pertama, baca Al-Quran, ya, ada Al-Quran. Kalau nggak ada Al-Quran tadi baca Yasin, baca apa sebelumnya, Al-Fatihah, itu masih dalam Al-Quran semua, ya. Atau ada tilawah Al-Quran. Kemudian baca sirah. Sirahnya apa? Tadi maulid. Mulai ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim, terus tentang syama'il.